besi, ada besi besar di sebelah sana. Besi besar, apa itu? Merasakan adanya sebuah besi besar di area tanjakan Situ Daun, Rudi mengajak kami untuk lebih mendekatinya demi mencari tahu apa yang sebenarnya melatar belakangi banyaknya gangguan di tanjakan Situ Daun ini. Oh, saya mengerti. Fasya, Den. Belum lama kejadiannya, itu ada bis. Bis, mobil bis. Jadi yang tadi saya lihat seperti ada besi besar itu maksudnya mobil bis. Oh, mobil bis. Jadi mobil bis itu di sekitar sini. Dia mengalami kecelakaan. Iya betul, ke arah sana. Hah, masuk ke dalam sana? Ya. Astaga. Ya benar, Den bilang di sini. Iya. Iya. Dan pada saat itu emang ini malahan anehnya yang saya dapat, Budi. Fasya. Bis ini bukan atas kelalaian pengemudinya, melainkan ada suatu gangguan yang dialami pengemudi bis tersebut. Fasya. Gangguan? Ya. Gangguan seperti apa kan Anda? Bis ini sama kasusnya sama tadi soal ibu-ibu yang meninggal di bawah itu. Bis ini mulai dari atas, Fasya, ingin menuju ke bawah. Pada saat perjalanan ke bawah itu tiba-tiba ada sosok nenek-nenek tua. Nenek tua dia berjalan ke sini. Berjalan menuju sini dengan posisi membungkuk dengan saya nggak tahu di mulutnya itu kayak mengunyah sesuatu yang kayak daun, saya nggak paham itu sedang mengunyah apa. Dia berjalan seperti ini. Dia pokoknya ngelihat nenek-nenek di sini, kelihatannya dia lagi nyirih kayak lagi makan apa, nyirih gitu. Itu pakaian kebaya zaman dulu kayak gitu nenek-nenek. Nah, ini saking kagetnya itu pengemudi bis, dia membanting setirnya dan Akhirnya masuklah ke jurang sana. Ya. Saya mendapatkan soal mitos yang ada di sini yang dimana supaya tidak mengalami hal itu kayak mesti ada yang dibuang sebatang Rokok? Hah? Sebentar kan Anda. Karena mitos yang aku tahu kan kita harus klakson. Ya. Tapi ini ada juga, Fasya, Rudi, yang dimana untuk mencegah gangguan-gangguan dan kecelakaan yang di tanjakan ini, itu membuang itu, Fasya. Dan soal klakson itu emang betul juga sama. Mitos itu emang ada, jadi ada dua mitos di tanjakan Situ Daun ini. Selaras dengan apa yang dikatakan Nanda, pengalaman remblong karena tidak mengklakson dan juga tidak melempar rokok di tanjakan Situ Daun pernah pula dialami oleh Siti Mariam yang lewat di tanjakan Situ Daun tersebut. Jam 10 ke atas, nah di situ suami saya kan nggak megang rokok, kan harusnya kan klakson sama buang rokok di situ, rokok yang sudah dikasih api. Nah di situ tuh saya lolos rem di situ. Kata suami saya, wah dia nggak ada remnya, kamu istighfar baca-baca. kalau kayak ngebuang rokok atau benda-benda apapun itu untuk Ada suara ketawa. itu kalau ngebuang itu untuk apa kan Anda? Lebih utamanya kayak model sajen, tapi ini bukan sajen. Itu emang suatu mitos yang dimana itu banyak dialami di jalan-jalan atau tanjakan tertentu gitu. Oh, sebentar, apa kan Anda kita harus membuang seperti
rokok. Ya, jadi dia nyalakan, abis itu langsung dibuang. Buang Gitu aja. gitu aja di mana aja gitu, Di mana nggak harus aja. spesifik Iya. di mana. Tapi Dan juga Heeh. pernah dia mengalami pada saat jalan menuju ke bawah juga. Jadi lebih banyak mulai atas sampai ke Dari- bawah. keadaan menurun Iya. berarti ya. Ya, yang dimana itu tiba-tiba itu mogok di tengah-tengah situ, pas ya. Tengah-tengah turunan ini. Iya, padahal belum nyampe sini, masih tengah-tengah itu. Dia udah mencoba untuk menyalakan tapi tidak nyala-nyala. Nah, sesepuh sini atau penduduk sini ngasih tahu bahwa buanglah itu. Buanglah sesuatu apapun Nah. itu yang mungkin rokok. Iya, langsung itu nyala. Pas ya. Itu aku nggak habis pikir sih jujur. Benar, memang. Yang saya rasakan akibatnya memang sangat fatal. Ya. Jadi ini dari tadi karena saya sudah mengungkapkan tentang si bis tadi dan saya merasakan semakin lama semakin terasa hawa mereka. Betul, Apa yang betul. mereka rasakan saat itu? Betul. Ini ada suara dentuman keras, kemudian bangku-bangku besi yang menghimpit. Beberapa anggota tubuh mereka Berceceran. Aduh. dan mereka itu menangis, ada yang pingsan, ada yang shock berat, dan saya mendengar suara tangisan. Badan mereka hancur. Pas ya. Saya kayak mendapatkan suatu flashback lagi yang dimana ada sosok wanita beda dengan sosok wanita tua yang tadi saya mendapatkan visual itu. Sosok wanita yang berbentuk yang bisa kita temui dengan pakaian putih. Dia menumpang di jok belakang si pengemudi yang sampai endingnya mengalami mogok, nggak kuat sampai situ. Jadi berbalik yang tadi dua kejadian itu mulai di atas, yang satu kejadian itu ada mulai di bawah. Mulai sampai- dari bawah berarti keadaan menanjak. menanjak, Ya. betul. Den, Oh. ada yang ngintip. Hah? Ada yang ngintip tadi. Sangat Daun kencang itu sekali. bergerak kencang sekali. Iya. Dan sumpah ini aneh banget sih. Dan ini Den sedang berkomunikasi dengan sosok yang tadi ngintip. Kenapa kan Anda? Oh itu dia tuh.